Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Zahrial Purba, NPM 240410501015. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum 60 PY. Nah, di praktikum 60 PY ini kode tersebut sudah ada di bagian contoh slide. Nah, jadi pada praktikum 60 ini cukup untuk mengcopy paste dari kode yang telah dibuat ke tugas kami. Nah, di sini itu pertama ada kelas mahasiswa. Nah, fungsi kelas ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mempresentasikan sebuah kelas yang merupakan objek template atau blueprint tempat membuat objek. Sebuah kelas ini dapat berisi variabel atau fungsi yang dideskripsikan sebagai perilaku objek tersebut. Nah, di sini kelas mahasiswanya itu mempresentasikan seorang mahasiswa. Nah, kemudian dev init, yaitu fungsi init. Init adalah metode khusus dalam Python yang berfungsi untuk merekonstruksi atau sebagai konstruktor yang dipanggil secara otomatis ketika sebuah fungsi objek dibuat dari kelas. Kemudian yaitu ada fungsi dari self. Nah, self itu sendiri yaitu parameter pertama yang dibuat dalam kelas. Nah, ini merujuk kepada objek distance objek itu sendiri yang memungkinkan untuk mengakses atribut atau metode selain dari objek tersebut. Nah, jadi dari di sini yaitu default constructor, atribut nama, self nama mahasiswa, lalu npm mahasiswa, dosen wali serta mata kuliah. Nah, kemudian di sini self dosen wali. Metode ini untuk menetapkan nama dosen wali dari mahasiswa. Self dosen wali bisa di output menjadi dosen wali. Nah, ini fungsi self kode yaitu kode mata kuliah serta kode mata kuliah yang diambil dari si mahasiswa. Nah, kemudian fungsi dari kode ini adalah untuk di sini membuat dictionary dari kode dan nama mata kuliah itu, yaitu mata kuliah kode ini yaitu kode mata kuliah. Nah, kemudian nama itu nama mahasiswa. Kemudian mata kuliah tersebut dimasukkan ke dalam daftar append, yaitu fungsi menambahkan. Nah, kemudian setelah ditetapkan di sini itu mahasiswa pertama yaitu di sini untuk tempat penginputannya itu mahasiswa pertama namanya itu Rahmat, NPM-nya 1 sampai 90, kemudian nama dosen wali itu Dawud. Nah, kemudian mata kuliah 1 yang pertama yaitu JTKE 01 program 1. Yang mata kuliah pertama JT01 program 2. Nah, kemudian ini di bagian outputnya yaitu print nama siswa pertama, lalu NPM-nya, lalu dosen walinya, mata kuliah, baru print fungsi F satu mata kuliah, nama, lalu kodenya. Nah, kemudian untuk satu mahasiswa barunya lagi sama juga, namun di sini menggunakan nilai defaultnya. Lalu di sini print nama mahasiswa kedua, sama juga dengan kode mahasiswa yang pertama. Sini akan kita menjalankan mengkomen kodenya. Nah, di sini langsung keluar nama Rahmat sesuai input yang di kode ini dengan NPM, dosennya yaitu Dawud, lalu mata kuliah yang diambil ada programming 1 dan programming 2. Lalu di mata kuliah di praktikum 61 itu sama juga fungsi kelas untuk mengidentifikasi dan mempresentasikan seorang siswa. Dev tadi juga masih sama, yaitu dev init, yang dimana fungsi init adalah berfungsi sebagai konstruktor yang dapat dipanggil secara otomatis ketika kelas pertama kali dibuat. Ini masih sama, yaitu self nama mahasiswa, yang dimana tadi fungsi self ini
parameter yang merujuk kepada objek itu sendiri, yang dapat mengakses atribut dan mengakses atribut dari objek tersebut. Ini masih sama npm, dosen wali, dan mata kuliah. Baru ini save untuk metode untuk menetapkan nama dosen wali dari si mahasiswa. Metode itu adalah metode. Jadi metode untuk menetapkan nama dosen wali dari si mahasiswa. Ini juga sama metode untuk menambahkan mata kuliah dan mahasiswa. Lalu ini untuk membuat dictionary-nya. Satu mata kuliah kode ini masuk kode dari mata kuliah tersebut. Nama ini ini untuk dimasukkan ke daftar list. Nah, kemudian di sini ada def string self. Nah, dalam konteks Python tuh string itu digunakan untuk memanggil objek dalam konteks yang dapat didefinisikan yang dapat mengkonversi objek menjadi string yang telah ditentukan dalam metode tersebut. Kemudian ini list kosong untuk tampilannya. Baru. Nah, lalu di sini print nama save nama per n ini agar namanya berada di akhir. Nah, kemudian ini juga sama, fungsi per n ini biar ada baris baru di akhir. Nah, kemudian di sini di tanda titik 2 ini tidak ada per n agar tidak ada baris baru di akhir. Kemudian ini untuk menambah satu baris pada tiap mata kuliah. Sama untuk agar baris baru menggunakan per n. Nah, baru kembali ke hasilnya return untuk menampilkan tampilan. Ini juga masih sama seperti di 61 tadi. Mahasiswa pertama itu Rahmat dengan npm-nya 1-9, baru menampilkan nama dosen wali yaitu Daud. Kemudian ini mata kuliah yang diambil itu ada jika programming 1 dan programming 2. Baru data mahasiswa, print mahasiswa pertama. Nah, seperti ini. Nah, lalu di praktikum 62 ini juga masih mirip-mirip dengan praktikum sebelumnya 60 dan 61 tadi, yaitu masih menggunakan fungsi kelas untuk mempresentasikan atau mengidentifikasi, baru masih menggunakan def init juga untuk mengorientasi objek tersebut. Baru ini masih sama, masih menggunakan metode self juga seperti 60 dan 61 juga. Yang dimana tadi kalau fungsi self itu merujuk pada objek yang dipanggil. Nah, ini masih sama, menggunakan metode untuk menetapkan nama dosen wali dari si mahasiswa. Baru metode yang kedua itu untuk menambahkan mata kuliah yang diambil dari si mahasiswa. Nah, lalu untuk yang di sini buat dictionary-nya itu benar jika kode yang dimasukkan tersebut kode mata kuliah. Jika lalu kode dibuat menjadi huruf kecil semua, kursi lower, selesai. Nah, jika kita ketik selesai,
maka dia akan break atau berhenti. Ini sama fungsinya yaitu untuk print mencetak. Jika kita ketik selesai, itu akan break juga atau berhenti. Ini sama untuk tambah mata kuliahnya add pen, seperti pen gitu untuk menambahkan mata kuliah per mata kuliahnya. Lalu ini input untuk memasukkan nama mahasiswa. Jika kita ketik selesai, jadi return itu untuk mengulang terus, selalu mengulang. Nah, ini masih sama juga, masih menggunakan fungsi return. Nah, baru di sini untuk membuat di sini displaynya itu nama, baru self yaitu seperti tadi itu untuk fungsi self masih sama yang di atas. Nah, fungsi n ini seperti tadi untuk menambahkan untuk baris baru di akhir. Nah, di dosen wali ini tidak ada fungsi n sehingga tidak ada baris baru di akhirnya. Ini juga masih sama seperti yang fungsi f pada umumnya per n agar ada baris baru. Lalu mengulang lagi. Nah, jika benar nama input masukkan nama mahasiswa, jika kita ketik selesai itu break, ya berhenti. Ini juga sama, jika masukkan npm mahasiswa, jika kita ketik selesai dia akan berhenti. Dosen wali juga masih sama. Ini untuk tampilannya itu print per n data mahasiswa. Jadi untuk mahasiswa itu ada print mahasiswa untuk outputnya akan keluar seperti ini posisinya. Nah, seperti yang di sini, jika kita tidak ketik selesai, dia akan selalu meminta kode mata kuliah. Nah, jika kita ketikkan lagi, ini dia akan meminta selalu kalau kita tidak ketik selesai. Jadi ketika dia meminta input baru, kita harus dari awal itu harus membuat kode selesai agar kode berhenti. Jika tidak kita ketik selesai, jika kita ketiknya pada saat meminta kode mata kuliah, kita harus mengetik selesai juga pada input yang baru. Jika kita ketik selesai, dia akan selalu meminta nama mahasiswa, npm serta seterusnya. Jadi kita harus ketika kita ketik selesai di kode mata kuliah, dia akan lanjut untuk meminta kode baru, untuk meminta input baru. Jadi kita harus memasukkan lagi selesai di nama mahasiswa di awal agar data mahasiswa tersebut keluar sesuai kita input. Seperti nama Farhan dengan npm 1234, dosen wali Daud. Nah, di sini ada kode mata kuliah yaitu JKR 23. Lalu JKR 23 yaitu kode mata kuliahnya ada fisika. Nah, karena kita tidak ketik selesai, dia meminta mata kuliah baru lagi karena di atas sudah kita buat fungsi return agar selalu mengulang. Nah, baru kita buat kalau dimasukkan kata selesai, maka dia akan berhenti untuk minta kode. Jadi dia berhenti minta kode, lalu mengeluarkan data sesuai yang kita masukkan. Sekian dari saya Bang. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.